Salam, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus dari Injil Matius. Injil ini ditulis oleh Matius Lewi, murid Tuhan Yesus yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, di mana Matius menulisnya di Antioquia, Syria. Mari kita belajar dari ayat demi ayat, pasal demi pasal yang ada di dalam Injil Matius. Kita mulai dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Di dalam ayat-ayat yang dituliskan dan yang sebentar lagi kita baca dan dengarkan, di dalamnya kita mengerti dan memahami tentang silsilah Yesus Kristus yang dituliskan oleh Matius Lewi. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Esron, Esron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Naason, Naason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Iskia. Iskia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian detail penjelasan penulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang ditulis oleh Matius Lewi. Matius menuliskan silsilah Yesus dimasukkan dalam silsilah ini di dalam konteks anak Daud, anak Abraham. Tentu berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Lukas. Di dalam silsilah ini dimulai dari pernyataan anak Daud, anak Abraham. Ini mengaitkan dan memberi penjelasan kepada kita tentang covenant. Covenant atau perjanjian yang dinyatakan Tuhan kepada Daud dan kepada Abraham. Kepada Daud ditegaskan bahwa keturunannya lah yang akan menjadi raja atas Israel, yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Dan kepada Abraham, Tuhan menyatakan janjinya bahwa tanah yang dituju, tanah Kanaan, adalah tanah perjanjian dan keturunannya bertambah banyak, bertambah berkat, menjadi sarana berkat bagi bangsa-bangsa lain. Janji Tuhan, covenant-nya Tuhan ini dinyatakan secara khusus di dalam umat Tuhan yang dinyatakan di dalam sejarah perjanjian. Tentu kita akan menelusuri maksud dan tujuan Tuhan menyatakan silsilah Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius dimasukkan ke dalam konteks perjanjian Tuhan Allah kepada Daud dan kepada Abraham. Di ayat 2 ditegaskan bahwa Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Di sini mulai dari Abraham, bapa orang percaya, di mana Tuhan menyatakan perjanjiannya bahwa melalui keturunan Abraham inilah segala bangsa diberkati. Siapakah keturunan yang satu-satunya yang menjadi sentral berkat dan yang menjadi berkat bagi banyak bangsa? Di sini penulis memberikan arah kepada kita bahwa Dia adalah Yesus Kristus.
yang secara genealogi tentunya tidak di dalam konteks Bani Adam, tetapi di dalam konteks perjanjian, Yesus Kristus dimasukkan dalam silsilah dari orang Israel. Di sini dimulai kata Yehuda yang mempunyai dua anak, Feres dan Zera dari Tamar. Kita tahu bahwa anak-anak Yakub dari Lea, dari gundik-gundiknya dan dari Rahel itu ada 12 laki-laki dan 1 perempuan. Di sini dituliskan oleh Matius hanya Yehuda, di mana kita belajar memahami bahwa Matius langsung menuju kepada garis keturunan yang menggambarkan perjanjian antara Tuhan dan Daud, di mana melalui keturunan Yehuda lahirlah Raja Daud, dan dari keturunan ini hadir dan lahirlah Yusuf, dan dari sanalah kita tahu bahwa apa yang dinyatakan Tuhan di dalam perjanjiannya digenapi oleh Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Hal yang penting dan yang menarik di sini bahwa ada 5 perempuan di dalam penulisan dari silsilah Yesus Kristus yang sesungguhnya bukan berdasarkan genealogi, tetapi berdasarkan covenant. Yang pertama Tamar, istri atau menantu dari Yehuda. Yang kedua Rahab, bukan orang Israel yang dinikahi oleh Salmon. Yang ketiga adalah Ruth, orang non-Israel yang dinikahi oleh Boas. Yang keempat adalah Uria. Istri dari Uria ini menjadi istri dari Raja Daud. Dan kalau kita lihat tiap-tiap perempuan yang dituliskan di dalam silsilah ini, kita tahu dan kita bisa menelusurinya dari perjanjian lama, bahwa mereka keempat wanita ini yang menjadi leluhur dari orang-orang Yehuda bukanlah orang Israel asli. Dan banyak memahami tentang kondisi ini, kita tahu bahwa mereka pun pada mulanya bukan orang percaya. Namun dalam kondisi kerohanian mereka, bahkan kehidupan mereka yang belum mengenal Tuhan, karakter mereka yang berbeda dengan karakter umat Tuhan, mereka terhisap dalam covenant melalui pernikahan. Dan keturunan-keturunan mereka justru memberikan gambaran bahwa perempuan-perempuan ini dilayakan, diperkenan Tuhan, dibenarkan, dikuduskan, diberikan privilege menjadi ibu dari keturunan-keturunan Yehuda. Yang kelima, perempuan yang sangat diberkati Tuhan adalah Maria, seorang perawan yang akhirnya mengandung dari Roh Kudus oleh karena Tuhan telah memilihnya, dan ia mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Yesus Kristus yang inkarnasi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang kita pelajari dari pembahasan tentang silsilah ini? Yang pertama, bahwa keberadaan Yesus Kristus secara historis ada di dalam satu perjanjian yang dinyatakan Tuhan mulai dari perjanjian lama Abraham dan Daud. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya dengan caranya dan waktunya yang khusus. Yang kedua, Tuhan dapat memakai siapa saja, dari bangsa mana saja, untuk menyatakan rencana kehendaknya ini digenapi di dalam sejarah umat Tuhan. Tuhan dapat memakai bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, yang karakternya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan yang melenceng dari kebenaran Tuhan. Tetapi Tuhan dapat memakai mereka, menjadikan mereka umat pilihan Tuhan berdasarkan ketetapan Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tidak dilihat lagi latar belakang dan situasi dan kondisinya, tapi yang diperhatikan, yang disaksikan
dan yang diungkapkan di dalam Perjanjian Lama yang dituliskan oleh Matius memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang memanggil, memakai, meneruskan semua generasi demi generasi umat Tuhan ini untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah rancang. Yang ketiga, kita melihat bahwa anak-anak Daud, mulai dari Salomo, kita tahu bahwa raja-raja Israel ini ada yang taat kepada Tuhan, tetapi juga ada yang melawan Tuhan. Ada yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat Tuhan, umat Israel di tanah Kanaan, tetapi juga ada yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dan kepada umat Tuhan. Namun sekalipun demikian, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah mengalami gangguan atau terganggu oleh karena kondisi, situasi, dan karakter dari orang-orang yang meneruskan garis covenant. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Di dalam silsilah ini juga yang terakhir yang kita pelajari bahwa setiap orang yang ada dan dituliskan di sini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan pada zamannya, secara negatif atau secara baik, secara positif. Tentulah ada banyak kelemahan dari Yehuda, dari Daud, Salomo, Manase, bahkan Yusuf. Tetapi Tuhan tetap setia membawa mereka, menuntun mereka, mengarahkan seluruhnya di dalam kisah dari sejarah penebusan yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat 17 Matius memberikan konklusi. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Konklusi ini sejajar dengan apa yang dimulai oleh Matius dengan pernyataan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di dalam konteks seperti itulah Matius menuliskan silsilah ini. Dengan demikian kita belajar. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pribadi yang nyata di dalam sejarah. Sejarah umat manusia, sejarah umat Tuhan, sejarah di tanah Kanaan. Yang kedua, Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam kitab-kitab perjanjian baru sudah dinubuatkan dan dinyatakan covenant-nya di dalam perjanjian lama. Baik di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki. Ketiga, kita akhirnya menyadari bahwa apa yang tertulis ini memberikan kepada kita keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia pada dirinya, pada janjinya. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir akan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh memberikan hidup kita yang berkenan di hati Tuhan. Yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai orang percaya betul-betul menikmati hidup, menjaga silsilah kehidupan kita, supaya seluruh anggota keluarga kita, keturunan kita, betul-betul menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak keturunan berikutnya di segala tempat. Kiranya pembahasan yang singkat ini menjadi dorongan untuk kita semakin belajar mengenal siapa Yesus Kristus. Jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya untuk mengenal Yesus Kristus dari Injil Matius. Tuhan Yesus memberkati.